Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. اللهم رب هذه وصلى Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kita nikmat yang sangat banyak yang tidak mungkin kita hitung satu persatu semuanya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat al-afiyah, nikmat keselamatan. Baik keselamatan jiwa kita, keselamatan harta kita, keselamatan keluarga kita, dan keselamatan semua yang Allah karuniakan kepada kita dari segala macam keburukan. Semua nikmat ini sudah sepatutnya kita mensyukurinya, yang kita mulai dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Yang selanjutnya kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada baginda, dan juga sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita karena perjuangan dan pengorbanan beliau, hidayah Allah Ta'ala bisa sampai kepada kita. Kalau bukan karena kecintaan beliau kepada umatnya, kalau bukan karena pengorbanan demi keselamatan dan kebahagiaan umatnya, hidayah Allah mungkin tidak akan sampai kepada kita. Maka ungkapan terima kasih dan syukur yang paling sedikit adalah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita mengkaji Al-Quran konsep tentang rezeki, akan kita dapati kalimat rezeki yang diidofakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wallahu yarzuqu atau innallaha yarzuqu. Maka kalimat selanjutnya adalah may yasha, wallahu yarzuqu may yasha, ditambah lagi bighairi hisab. Setidaknya ada ayat 3 ayat yang berbunyi seperti ini, yaitu wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab pada surah Al-Baqarah. Kemudian pada surah Al-Imran, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan juga pada surah An-Nur, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dua kalimat yang menjadi perhatian kita tentang rezeki, kalimat masyiah, yasha, dan bighairi hisab. Artinya Allah memberikan rezeki kepada may yasha, yang ia kehendaki, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan. Kalau kita memberikan gaji kepada orang, tentu dengan perhitungan berapa jam dia bekerja, berapa hari dia bekerja, seberat apa tugas yang dia kerjakan, pasti ada hitungannya. Tapi Allah Ta'ala berikan kita rezeki tidak ada hitungannya. Si A amal solehnya banyak, rezekinya banyakan. Si B tidak ada amal soleh, rezekinya dikit, tidak. Si A kerjanya giat, rezekinya banyakan. Si B kerjanya dikit, rezeki dikitan, tidak. Itulah makna bighairi hisab. Karena kalau Allah Ta'ala memberikan rezeki dengan hisab, tentu yang berhak mendapat rezeki hanya orang yang beriman.
Tapi faktanya malah sebaliknya. Kalau kita lihat orang-orang yang terkaya di dunia ini, hampir semuanya orang kafir. Itu faktanya. Walaupun banyak juga orang mukmin yang kaya raya. Tapi faktanya 10 orang terkaya di dunia semuanya orang kafir. Yang mungkin satu orang kekayaannya melebihi budget sebuah negara. Ya. Artinya Allah berikan rezeki bukan karena orang itu beriman atau kafir. Itu mana bighairi hisab. Yang pertama. Yang kedua, kalau Allah berikan rezeki dengan hisab atau sesuai dengan usaha dan kerjanya. Kalau orang yang paling lama kerjanya, paling panjang jam kerjanya, berarti warung kopi yang lebih pantas paling kaya karena kerja 24 jam. Kalau Allah berikan rezeki berdasarkan ilmu, tentu para profesor mestinya yang paling kaya. Kalau Allah berikan rezeki berdasarkan berat kerjanya, maka kuli bangunan dan kuli-kuli lainnya yang mestinya paling kaya. Dan seterusnya. Itulah makna bighairi hisab. Karena kalau rezeki bil hisab, orang yang nggak bisa kerja karena sudah lanjut usia, yang tidak bisa kerja karena sakit, atau yang sudah berusaha mencari kerja tapi juga belum dapat pekerjaan, tentu nggak akan mendapatkan rezeki. Itulah makna bighairi hisab. Tapi sebelum bighairi hisab ada kalimat yasha'u. Apa mana yasha'? Kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kehendak. Tapi dalam bahasa Arab ada dua kata yang maknanya mirip dengan kehendak, yaitu iradah, yuridu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya perkara Allah Ta'ala, idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu. Nah, kita menerjemahkannya menghendaki juga. Tapi di sini kalimatnya arada. Dalam bab rezeki kalimatnya yasha'u, bukan yuridu. Nah, ini menarik perhatian para ulama dalam mentafsirkan apa perbedaan arada yuridu dengan sya'a yasha'u. Kenapa dalam bab rizki Allah menggunakan kalimat yasha', tapi dalam bab kun fayakun menggunakan kalimat yuridu atau arada? Kalau kita mencari dan mentadaburi Al-Quran, kita kumpulkan ayat-ayat yang terdapat kalimat yasha', kita kumpulkan ayat-ayat yang terdapat kalimat yuridu atau arada, kita akan menemukan perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau arada yuridu, keinginan Allah Ta'ala untuk sesuatu tanpa terikat oleh apapun, mutlak. Kalau sudah Allah berkehendak pasti terjadi, walaupun kehendak tersebut bertentangan dengan sunnatullah yang sudah Allah Ta'ala buat sendiri. Misalkan di antara sunnatullah sifat api membakar, tapi Allah yuridu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Di antara sunnatullah seorang terlahir dari ayah dan ibu, tapi Allah Ta'ala yuridu Nabi Isa alaihissalam terlahir tanpa ayah. Dan seterusnya, berbagai macam hal-hal yang di luar sunnatullah terjadi karena sifat Allah al-iradah. Makanya di antara sifat Allah yang 20 adalah iradah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, iradah. Iradah. Ya. Dan Allah muridun, tidak ada sifat Allah masyiah atau yasha'u. Karena kalimat yasha'u artinya kehendak Allah Ta'ala
yang Allah tuangkan dalam sunnatullahnya, kehendak Allah Ta'ala yang Allah tetapkan menjadi aturan hukum alam, di mana hukum alamnya manusia terlahir dari ayah dan ibu. Hukum alamnya, jika Anda ingin rezeki maka Anda harus jalan menjemput rezeki. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Jalanlah di atas muka bumi dan jemputlah rezeki tersebut. Itulah sunnatullah. Artinya berdasarkan sunnatullah, Allah memberikan rezeki dengan cara menitipkan rezeki tersebut di tempat-tempat yang sudah Allah tentukan. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah yang mengetahui di mana Allah simpan rezeki tersebut untuk si fulan, si fulan, si fulan. Maka si fulan tersebut Allah perintahkan untuk melangkahkan kakinya mendatangi rezeki yang sudah Allah titipkan tersebut. Ada yang rezekinya Allah titipkan di sekolah, dia menjadi guru, pegawai, karyawan. Ada yang rezekinya Allah titipkan di pabrik sebagai buruh, security dan semacamnya. Ada yang rezekinya Allah titipkan di pasar sebagai pedagang dan seterusnya. Maka orang tersebut mendatangi rezeki yang sudah Allah tetapkan ada di mana. Itulah masyiah. Itulah masyiah. Maka yang pertama disebutkan masyiah, baru bighairi hisab. Artinya jika kita ingin rezeki kita bergerak, melangkah, jemput rezeki kita ada di mana. Setiap kita mengetahui potensi yang Allah berikan kepada kita. Ada yang potensinya mengajar, datang ke sekolah menjadi guru. Ada yang potensinya keahlian IT, teknologi, datang ke kantor-kantor membutuhkan teknologi dan seterusnya. Karena di antara rezeki yang Allah titipkan ada pada diri kita berupa potensi atau bakat dan keahlian. Itu pun rezeki yang Allah titipkan dalam diri kita, ada pada diri kita. Ya'lamu mustaqarraha. Allah yang tahu di mana rezeki itu bertempat. Wa mustaudaha. Allah yang tahu di mana rezeki itu dititipkan. Setiap manusia ada rezeki pada dirinya sebelum ada pada di tempat yang lain. Maka kewajiban kita mencari rezeki apa yang Allah titipkan dalam diri kita. Ada yang Allah titipkan keahlian, membuat peralatan-peralatan rumah tangga misalkan, membuat furniture misalkan dan seterusnya. Itu pun rezeki yang Allah titipkan. Gali rezeki tersebut, jangan sia-siakan. Itulah mana masyiah dalam bab rezeki. Allah umpamakan seperti seekor burung yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan berikan kalian rezeki seperti seekor burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Itu potret bertawakal, melangkah keluar dari rumah, mendatangi tempat di mana ada rezeki, menjemput rezeki, pulang membawa rezeki. Kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga kita dapat kesimpulan, rezeki kita didapat dengan dua ketentuan. Yang pertama, masyiatullah, kehendak Allah, yang artinya sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala yang kita kenal dengan istilah sunnatullah. Jemput rezeki kita, datangi. Tapi selain masyiah ada kalimat bighairi hisab. Berarti ada orang yang bukan tidak mau melangkah, tapi dia tidak bisa melangkah. Mungkin karena sakit, mungkin karena sudah uzur. Maka rezeki mereka bighairi hisab. Kita yang mendatangi dan menghantarkan rezeki untuk mereka, sehingga kita menjadi wasilah datangnya rezeki untuk orang-orang yang memiliki uzur, bukan tidak mau melangkah menjemput rezeki, tapi Allah berkehendak lain.
nikmat kemampuannya sudah habis. Faktor usia yang menjadikannya dia tidak bisa lagi keluar mencari rezeki, atau karena sakit, atau karena sebab yang lain. Demikianlah Islam memberikan gambaran kepada kita tentang konsep rezeki. Dua unsur, masyiah dan bighairi hisab. Dua hal ini yang jadi pegangan kita dalam masalah rezeki. Kita yakin rezeki Allah yang ngatur, tapi kita harus melangkah, berusaha menjemput rezeki tersebut. Bagi yang sudah tidak bisa melangkah, maka yang mampu membantu orang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala dan perhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk esok hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihim an ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ayyuhal muslimun, ittaqullah. Ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin ba'da fi binafsih wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min jinni wa insih. Qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalaka amruka wa asak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.